Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد لوبي ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية وشفائها ونور الأبصار وضياء وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم، التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله
Jamaah Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita masih diizinkan Allah untuk bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim di majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan yang istiqamah hadir Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya usaha Allah lancarkan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya hutang-hutang Allah lunaskan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia sampai akhirat. Allah karuniakan anak cucu salihin salihat. Allah tutup usia kita husnul khatimat. Allah masukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Melanjutkan daripada kajian kita di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Kemarin sudah kita menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Safwan bin Assal tentang bagaimana keutamaan orang yang menuntut ilmu. Di antaranya adalah para malaikat-malaikat meletakkan atau membentangkan sayapnya karena para malaikat senang dengan apa yang kita lakukan, yaitu mencari ilmu. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'aliman wa muta'allima. Hadis subuh hari ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan barakah dari beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yaqulu, bersabda. Dia mendengarkan langsung dari Rasulullah, sahabat Abu Hurairah. Jadi bahasanya itu sami'tu, aku mendengarkan langsung. Apa kata Nabi? Ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat. Ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat. Mungkin kita bertanya, apakah semua dunia ini secara mutlak tanpa terkecuali semuanya ini terlaknat? Maka dijawab sama ulama, dunia yang terlaknat itu adalah kullu ma ashghala anillah, setiap dunia yang menyibukkan kita dari mengingat Allah, itu dunia yang terlaknat. Berarti dunia ini tidak mutlak semuanya terlaknat, tidak. Dengan syarat tadi itu. Dunia yang kita miliki, baik, kalau ngomong dunia berarti tidak lepas dari tiga ya. Harta, tahta, wanita. Dan yang berkaitan dengan itu seperti anak, pekerjaan dan lain sebagainya. Semua yang berkaitan dengan dunia ini kalau tidak menyibukkan kita untuk mengingat Allah, berarti dunia itu tidak terlaknat. Justru dunia itu dunia yang terpuji. Jika dunia itu dapat menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu
Al-Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah ditanya, "Ya Habib, apakah kehidupan dunia ini semuanya ni tak bagus? Apakah kehidupan dunia ni semuanya buruk? Apakah kehidupan dunia ni semuanya dilaknat, dibenci sama Allah?" Maka Al-Imamul Haddad di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau membagi sifat dunia menjadi 3 macam. Menjadi berapa? Halo? Assalamualaikum. Mana bos nasi kuning tak ada ni? Jakarta ke dia? Cari can lah kata dia. Nah, tak ada bos-bos yang lain ni. Jadi dunia terbagi menjadi berapa macam? 3 macam. Yang pertama adalah ad-dunyal mahmudah. Ad-dunya al-mahmudah, dunia yang terpuji. Yang kedua ad-dunya al-mubahah, dunia yang mubah. Yang ketiga ad-dunya al-mazmumah, dunia yang tercela. Jadi tidak semerta-merta dunia itu mutlak dilaknat, dibenci, tak bagus, tidak. Tapi dibagi menjadi 3. Dunia mahmudah yang terpuji, dunia al-mubahah yang mubah. Yang ketiga ad-dunya al-mazmumah, dunia yang tercela. Kita ada di yang mana nih? Kita ada di bagian yang mana nih? Yang pertama dunia yang mahmudah yang terpuji. Apa dunia yang terpuji itu? Kata beliau, hiyallati yasilu biha ila fi'li khairin au yanju biha min fi'li syarrin. Dunia yang terpuji itu dunia yang dapat membawa kita kepada perbuatan baik dan menyelamatkan kita dari perbuatan buruk. Itu dunia yang terpuji. Ente punya usaha, ente punya toko, ente kerja, ente punya harta, ente punya segalanya. Tapi segalanya itu justru bikin ente makin tambah baik, makin tambah semangat sholat jamaah, makin tambah semangat ente hadir majlis, makin tambah ente rajin sedekah, bikin tambah ente tambah bangun malam terus, kemudian membuat ente malah tambah jauh dari maksiat. Malah ente kalau bisa menutupi tempat-tempat maksiat. Ini namanya dunia yang terpuji. Pertahankan dunia itu, justru dunia itu akan menjadi bekal ente untuk di akhirat. Mudah-mudahan dunia kita termasuk dunia yang pertama ini, dunia yang betul-betul menjadi wasilah untuk kita tambah dekat dengan Allah dan tambah jauh daripada kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Ini dunia yang dianjurkan. Ada dunia al-mubahah, dunia yang mubah. Apa dunia yang mubah ini? Hiya allati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wa la rukubi mahdhur. Dunia yang mubah, dunia yang diperbolehkan. Apa dunia yang diperbolehkan ini? Adalah dunia yang tidak menyebabkan perintah kita tinggalkan dan larangan kita lakukan. Di tengah-tengah jadi. Tidak gak dia meninggalkan perintah Allah karena dunianya, tidak juga dia melakukan maksiat dengan dunianya. Sedang-sedang tengah-tengah. Ini namanya dunia yang mubah. Ini yang level yang kedua, ya kan? Tidak agak dia ini dia tetap sholat,
seperti biasa, tidak meninggalkan perintah Allah. Begitu juga dia tidak melanggar syariat, tengah-tengah, sedang-sedang. Tapi kapasitasnya tidak sebanyak daripada dunia yang terpuji. Yang ketiga ini yang tak boleh, yaitu dunia al-madmumah, dunia yang tercela, ala lisanil kitab wa sunnah, melalui penjelasan Al-Quran dan hadis. Apa itu dunia yang tercela? Hiyallati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin. Dunia yang dapat bikin kita meninggalkan kewajiban, dunia yang bikin kita melakukan maksiat, itu dunia yang tercela. Harta banyak, ya kan? Tapi hartanya bikin dia lupa dari Allah. Kalau sudah kerja tak ingat waktu, solat ditinggalkan, belum pasar tutup belum balik, ya kan? Belum dapat target belum balik, lemburlah, inilah, nabrak sana nabrak sini, yang haram disikat, korupsi. Ini dunia yang tercela, bikin ente meninggalkan ketaatan. Dunia harta banyak tapi tak pernah sedekah, tak pernah bantu anak yatim. Duit harta banyak tapi tak pernah hadir majlis, nanti udah bangkrut baru duduk paling depan. Lagi naik daun, tak pernah solat 5 waktu jamaah, nanti udah bangkrut, bukan 5 waktu lagi dah, 6 waktu dia ke masjid. Solat duha pun dia di masjid. Itu kan? Dengan harta yang banyak justru dia poya-poya, beli minum khamar, main perempuan, main judi, ya kan? Na'udzubillah waliyadzubillah. Inilah yang dimaksudkan Nabi, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dalam dunia ini terlaknat. Makanya mudah-mudahan jangan sampai kita termasuk orang yang cinta dunia. Jangan sampai kita termasuk orang yang cinta dunia. Ente mau tahu tak, orang itu cinta dunia apa tak cinta dunia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib tu pernah ditanya, "Ya Imam, bagaimana tandanya orang tu cinta dunia atau tak cinta dunia?" Macam mana ente mau tahu tandanya? Kata beliau, lihat, kalau yang keluar dari dirinya, dari yang dia miliki, yang keluar dia lebih senang daripada yang masuk, berarti dia tak cinta dunia. Kalau dia lebih senang sesuatu masuk daripada dia ngeluarkan, berarti dia cinta dunia. Faham tak tu? Dia lebih suka dapat dikasih daripada ngasih, itu cinta dunia namanya. Kalau orang lebih suka ngasih daripada nerima, berarti dia cinta akhirat, tak cinta dunia. Dan itu yang bisa tahu kita masing-masing. Antum lebih suka dikasih apa ngasih? Kalau orang cinta akhirat, dia suka ngasih. Kenapa? Karena yang dia kasih itu akan kekal abadi di akhirat. Kalau dia paham, ya kan? Sayyidina Ali itu ditanya seperti itu. Macam mana kita mau tahu orang tu cinta dunia apa tak cinta dunia? Tengok, dia lebih suka ngasih apa suka dikasih. Kalau lebih suka dikasih daripada ngasih, kalau ngimbang macam mana? Suka gak ngasih, suka gak dikasih. Berarti namanya abu-abu. Masih mending lah, kalau ngimbang masih mending. Jangan sampai lebih suka dikasih daripada ngasih. Ngasih tak mau, minta terus. Ini tak benar, ini cinta dunia, ya kan? Kita sering dengar dunia
Dunia ini adalah tempat persinggahan. Dunia ini kalau ibarat, kalau di dalam penerbangan itu transit ya, transit kan tak lama, paling 2 jam 3 jam tempat persinggahan. Dunia kamahilil maqar wa innama hilil mamar. Dunia kalaysa lil makar wa innama hilil mamar. Fafkir wa amin fin nazar wa la takun kasaimah ya Allah bihusnil khatimah. Dunia ini bukan tempat transit, dunia ini bukan tempat netap, tapi dunia ini tempat lewat. Maka berfikirlah yang betul, jangan sampai kita hidup di dunia ini seperti binatang ternak yang kerjanya hanya makan, tidur, kawin. Tak ada akal, syahwat, ya kan? Dia tak mikir sebentar lagi dia disembelih. Dia tak mikir sebentar lagi dia akan dijadikan sate, dijadikan gulai. Cerita gulai ni kembang liau pula ni. Tak pernah dia mikir. Masa kita hidup di dunia tak mikir sebentar lagi kita akan dikafan, kain kafan kita sudah disiapkan. Thumma idza muta'atuk wa ghassaluk wa kafanuk. Apabila mati datang kepada kita, kita akan dimandikan, kita akan dikafankan, kita akan disolatkan, kita akan dikuburkan. Semuanya akan mengantar kita, harta kita ngantar, anak kita, keluarga ngantar, tapi dua-duanya bakal balik. Yang menemani kita hanya amal soleh kita. Ini dunia hanya tempat persinggahan. Makanya kita hidup di dunia ini untuk mencari bekal di dalam kehidupan akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam, nanti kita panennya di akhirat. Kalau tidak kita bercocok tanam, apa yang mau dipanen nanti di akhirat? Maka tidak heran Allah peringati hamba-hambanya, jangan sampai kita cinta dunia berlebihan, karena akhirat yang lebih kekal. Ayat yang sering kita baca di dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian, kata Allah, lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Di dalam surat Ad-Duha tadi juga kita baca kan, Ad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada yang pertama. Ini walal akhiratu khairun laka minal ula ni dalil bini muda. Jadi ada orang kahwin 2, balik dari musafir, ya kan? Ini lelakinya bingung nih mau tidur di mana. Akhirnya tanya bininya yang pertama, macam mana nih? Kata bininya bilang, bawa ayat dalam surat Al-Waqi'ah, as-sabiquna sabiqun, yang duluan itu yang duluan. Kata bini yang kedua, walal akhiratu khairun laka minal ula, yang terakhir lebih baik dari yang pertama. Jangan nak coba-coba ya. Nah, mudah-mudahan antum sehat saja. Amin insyaallah. Barulah nampak senyum-senyum ni kalau cerita ni. Tadi berengot semua muka ni. Naam. Jadi hadirin wal hadirat, dunia ini terlaknat, dan semua yang ada di dalam dunia ini terlaknat. Berarti kita ni semua terlaknat. Untung Nabi ni ngasih pengecualian. Kalau Nabi tak ngasih pengecualian, habislah kita ni semuanya. Apa kata Nabi? Illa. Ini pengecualian nih. Kalau dalam ilmu nahwu namanya istitsna.
Seperti dalam surat wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Andaikan stop di situ ayat tak nyambung lagi, kita semua masuk neraka jahanam karena kita semua dalam kerugian. Untung ada pengecualian, illal ladzina wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nabi Allah kalau nyebut iman pasti amal soleh. Jadi tandanya orang beriman itu kalau tak beramal soleh belum sempurna imannya. Kemudian saling mewasiatkan kepada kebenaran dan kesabaran. Untung ada pengecualian. Alhamdulillah ala hadzal istitsna. Kita bersyukur kepada Allah atas pengecualian itu. Kalau tak ada, kita masuk neraka jahanam semuanya karena kita berada di dalam kerugian. Begitu juga di dalam hadis ini. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, semuanya dilaknat illa kecuali ada 3 yang selamat daripada laknat Allah di dunia ini. Dan alhamdulillah kita semua ni termasuk dari 3 ini. Jangan sampai kita keluar dari 3 ini. Apa yang pertama? Illa zikrullah, orang yang berzikir dan mengingat Allah, dia akan selamat daripada laknat Allah di dunia ini. Wa mawalah, dan yang berkaitan dengan zikir banyak. Majlis-majlis yang di dalamnya kita ingat kepada Allah, itu berarti termasuk zikir kepada Allah. Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua, orang yang selamat dari laknat Allah di dunia ini adalah wa'aliman, orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu. Kenapa orang yang punya ilmu selamat? Iya, karena di dunia ini Allah ciptakan kita untuk ibadah. Ibadah tidak akan bisa diterima kecuali orang itu punya ilmu. Makanya orang yang berilmu seakan-akan dia telah menyiapkan dirinya untuk beribadah sehingga Allah senang dan dia selamat daripada laknatnya Allah. Kalau ada orang tidak mau belajar, tidak mau punya ilmu, berarti dia tak mau ibadah namanya, karena dia tak mungkin diterima ibadahnya. Yang ketiga, orang yang selamat dari laknat Allah adalah wa muta'alliman. Dia belum alim, tapi dia masih mau belajar, masih mau hadir majlis, masih mau belajar kepada guru fulan, ya kan, masih kepengen tahu, maka dia selamat daripada laknat Allah. Jadi 3 orang yang selamat dari laknat Allah: orang yang berzikir kepada Allah dan yang berkaitan dengan zikir, orang yang punya ilmu, dan orang yang mau belajar ilmu. Alhamdulillah kita hari ini zikir kepada Allah, ingat Allah kan semuanya. Masuk dah kita golongan yang pertama. Yang kedua, orang yang berilmu. Sikit banyak kita hadir ni dah kita punya ilmu lah, ya kan. Yang ketiga, kita belajar juga. 3-tiganya kita masuk golongan ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidak dilaknat sama Allah. Kita termasuk dunia yang dipuji dan disukai oleh Allah, selamat daripada laknat Allah. Apa makna dilaknat tu? Sering kita dengar setan itu laknatullah, setan itu dilaknat sama Allah. Apa makna laknat? Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Macam mana tu orang hidup dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayangnya Allah? Jangankan di dunia, di akhirat saja kita ni masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Mohon maaf, amal kita ni tak ada apa-apanya. Nabi Muhammad yang bilang begitu. Kita ni masuk surga dengan rahmat. Ada orang dari Bani Israel ibadah selama 60 tahun. Dia
di saat di akhirat dia bilang, ya Allah, masukkan surga dengan amal ibadah aku 60 tahun. Kata Allah, seret dia masukkan ke neraka. Kenapa pula? Iya, coba gak kau timbang tuh amal ibadah kau 60 tahun dengan satu bulu mata yang aku kasih itu, timbang. Lebih berat bulu matanya daripada amal ibadahnya. Belum nikmat-nikmat yang lain, bawa bulu matanya, macam mana? Makanya kata Allah, jangan kau bilang masuk surga dengan amal kau masuk surga dengan rahmat Allah. Mau kau campakkan ke neraka? Oh enggak ya Allah, iya, anak akui masuk surga ini dengan rahmat Allah. Amal kita ni cuma formalitas saja. Formalitas menunjukkan kita ni hamba Allah, taat gitu. Tapi bukan ini yang masukkan kita ke surga. Semuanya dengan rahmat Allah di akhirat. Apalagi di dunia kita sangat butuh rahmat Allah. Andaikan Allah tak rahmat sama kita ni di dunia, berapa kali kita maksiat, berapa kali mata kita ni mandang maksiat. Pernah Allah cabut mata ni? Tidak, Allah kasih. Ente kerja sama orang sekali ya ente bikin salah, mungkin dimaafkan. 2 kali kena pecat, kena PHK, kena usir. Coba yang punya pembantu di rumahnya, cobalah dia berani bikin salah sekali, mungkin dimaafkan. 2 kali, oke. 3 kali kau ni lapor polisi dan lain sebagainya. Tapi Allah, berapa kali kita membangkang, berapa kali kita maksiat, berapa kali kita zalim, tapi Allah tak pernah cabut mata kita, tak pernah Allah ambil tangan kita, kaki kita. Ini bentuk daripada rahmat Allah. Makanya hidup ni jangan sampai kita tak dapat rahmat. Makanya doa yang sebelum subuh itu ada doa fajar namanya, Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Minta rahmat, ya kan? Minta rahmat. Ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Wahai zat yang penyayang di antara orang-orang yang penyayang, sayangi kami ya Allah. Makanya kata ulama, barang siapa yang berdoa menyebutkan kalimat ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin 3 kali, maka pintu-pintu arsy terbuka, maka doa pasti dikabulkan oleh Allah. Ya arhamar rahimin. Allah tuh suka dipuji, makanya kita tuh harus sering muji Allah. Ya kan? Allah tu suka dipuji ya. Makanya sebelum kita doa tu, kita tu harus banyak muji-muji dulu. Ya arhamar rahimin, ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin. Macam ente, macam budak kecil minta sama orang tua, ya kan? Pandai, ada cara-caranya. Kita kalau minta sama orang, kita puji-puji dulu. Begitu Allah juga senang begitu. Kita baca ya Rabbana 5 kali tu, maka doa kita mustajab. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Baru udah dipuji semuanya, udah baru isinya kita sebutkan begitu. Di antaranya ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang penyayang di antara yang penyayang. Rahmat. Orang kalau hidupnya dilaknat, dia jauh dari rahmat Allah. Ini peringatan juga untuk ibu-ibu ya, kalau keluar rumah tuh harus izin sama suami. Kalau keluar rumah tak izin suami, maka setiap langkahnya dilaknat sama Allah. Hati-hati, ya kan? Jangan sampai kita ni hidup dilaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepengen selamat daripada laknat Allah, yang pertama kita harus sering-sering berzikir. Satu-satu kita bahas. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun majlis taklim sudah termasuk bagian daripada berzikir, ya kan? Tidak lepas dari zikir karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Haddad, wa in rumta an tahdha bi qalbin munawwarin, kalau kalian ingin memiliki hati yang bercahaya, pengen tak
punya hati yang bercahaya. Kalau hati ni sudah bercahaya, maka muka ni pun bercahaya. Maka bu, tak perlu repot-repot beli skincare. Maka rajin-rajin saja wudu ya. Orang kalau wudu itu mukanya bercahaya. Ya kan? Nanti 10 tahun yang akan datang ketemu kawan-kawan. Masya Allah, ente dah tua ya, tapi muka ente ni awet muda, bercahaya. Dia pun dengan sombonglah mengatakan, iyalah, aku wuduk terus. Kata kawan, emang kau yang wuduk, kira kau aku tayamum ke apa? Aku wuduk tak? Ha? Ya tak? Kalau hati itu sudah bercahaya, memancarkan semuanya. Inner beauty namanya. Jadi cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Kadang orang bedak 5 inci, bedaknya tebal, alisnya tebal, skincare, pakai masker, pakai macam-macam model, tapi tak ada gak enak dilihat biasa-biasa ya. Karena tak ada cahayanya. Ya kan? Wa in rumta an tahdha bi qalbin munawwarin. Kalau kau pengen punya hati yang bercahaya, hati yang glowing, yang bersinar, naqiyin anil aghyar, yang suci dari segala kotoran-kotoran, fa'kif anil dzikri, maka istiqamahlah, iktikaf di dalam berzikir kepada Allah. Wasabir 'ala dhalami wa fid dhiya, dan pertahankan zikir itu baik di malam hari, di kegelapan malam, ataupun di siang hari, di terangnya bumi. Wa fi kulli hal, dan dalam setiap keadaan kita, bil lisan, baik dengan lisan, wa bisir, ataupun dengan sir, dengan rahasia, dengan hati. Zikir terus, zikir terus. Fa innaka in lazamtahu bitawajjuhin, maka engkau kalau melazimi zikir ini dengan hati yang menghadap kepada Allah, badalaka nurun laisa kasyamsi wal badri, maka Allah akan berikan kau cahaya, yang cahaya ini bukan seperti matahari, bukan juga seperti bulan, lebih terang dari matahari dan dari bulan. Walakinnahu nurun minallah, akan tetapi cahaya yang datang langsung dari Allah. Ata dzikruhu, yang Allah sebutkan tentang cahaya itu di dalam surat An-Nur. Buka Al-Quran, surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Itu penjelasan tentang cahaya yang Allah berikan kepada orang yang rajin zikir kepada Allah. Allahu nurus samawati wal ard, Allah yang memberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah seperti ada satu kotak begitu, di dalamnya ada misbah, ada lampu. Kemudian lampu itu di dalam kaca. Kaca itu diibaratkan seperti bintang-bintang yang bercahaya seperti permata, yang dihidupkan dari minyak pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan juga tidak di barat, yang hampir minyaknya saja mengeluarkan cahaya walaupun belum terkena api, walau lam tamsashu nar. Cahaya di atas cahaya. Allah berikan cahaya ini kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah berikan percontohan ini kepada manusia, dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Kata ulama, kalau cahaya ini sudah masuk ke dalam hati kita,
maka cahaya ini fungsinya adalah akan mensucikan semua yang ada di dalam hati kita dengan pensucian yang sempurna. Kalau cahaya itu sudah masuk, dia akan membersihkan. Walaisa fihi majal, tidak ada kesempatan lagi penyakit-penyakit hati akan ada di dalam hatinya, karena hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya Allah. Orang kalau rajin zikir, tak mungkin dia sombong, tak mungkin dia riak, tak mungkin dia ujub, tak mungkin dia hasud, tak mungkin dia suka suudzon sama orang, tak mungkin dia dendam, tak mungkin dia benci sama orang. Bersih hatinya, kenapa? Karena cahaya Allah semua isinya. Tak ada ruang sedikit pun untuk penyakit-penyakit hati masuk ke dalam hati. Beda kalau orang tak pernah zikir sama Allah atau kurang berzikir sama Allah, hatinya suka dengki sama orang, benci sama orang, dendam sama orang, sombong, ujub, kibir, riak, komplikasi, lengkap semua penyakit hati di dalam hatinya. Tapi kalau cahaya itu sudah masuk, Masya Allah, luar biasa. Makanya kita harus sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini diantara sebab orang mendapatkan pertolongan dari Allah. Antum pernah dengar cerita si Tolut dan Jalut? Pernah dengar? Kalau Pulut, tahu? Pulut. Ketan. Pulut kalau kata orang Pontianak ya. Ada pulut kuning, ada pulut apa lagi, macam-macam. Ini ada namanya Tolut sama Jalut. Ini di masa Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud ni adalah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Daud ini pada saat itu usianya masih muda, tapi dia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masuk di dalam golongannya Raja Tolut. Di zaman Raja Tolut ini ada seseorang raja juga yang zalim, namanya Jalut. Akhirnya Raja Tolut bilang ke Nabi Daud, "Ya Daud, kalau ente bisa membunuh si Jalut dan pasukan-pasukannya, maka aku akan kawinkan kau dengan putri aku dan kau akan kulibatkan di dalam kerajaan ini." Ya kan? Subhanallah, barokah zikir ya. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tak kala pasukan Jalut datang dengan pasukannya, maka pasukan Tolut berzikir kepada Allah, "Ya Allah, berikan kami kesabaran, kuatkan langkah kami dan berikan kami pertolongan daripada orang-orang yang kafir." Akhirnya pasukan Tolut maju, semua pasukan Jalut habis terbunuh semuanya. Tinggallah si Jalut yang masih hidup sendiri. Maka Nabi Daud pun maju. Ente tahu senjatanya Nabi Daud apa? Senjatanya ketepel. Apa senjatanya? Ketepel. Belum ada pistol, belum ada pada saat itu. Ketepel. Tapi Allah kasih kekuatan kepada Nabi Daud dengan 3 kali nepel dengan batu, mati tu si raja yang zalim itu, Jalut. Tuh. Ya kan? Barokah berzikir, ingat kepada Allah, berdoa dulu, ya kan? Akhirnya Nabi Daud fahazamuhum biidznillah wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Nabi Daud berhasil membunuh, maka Nabi Daud diangkat, dikawinkan dengan putri Raja Tolut dan diberikan kerajaan, diserahkan kerajaan kepada Nabi Allah Daud. Tapi Nabi Daud ni Masya Allah,
dia punya dikasih keistimewaan oleh Allah memiliki suara yang indah. Makanya orang yang suaranya bagus tu kadang tu ada ijazahnya tu, ambil amalan Nabi Allah Daud. Nabi Daud tu punya suara lebih daripada 70 suara yang bagus, 70 lebih suaranya, ya kan? Kalau dia sudah baca Al-Quran atau apa, baca zikir apa sebagainya, baca Zabur, kitab dia kan diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Zabur, ya kan? Itu gunung-gunung pun ikut berzikir, burung-burung pun ikut berzikir kalau sudah Nabi Daud baca kitab Zabur dengan suaranya yang indah. Dan dia walaupun jadi raja, dia tak pernah makan dari hasil kerajaannya, tak pernah makan duit rakyat, dia kerja sendiri. Apa kerja dia? Dia dikasih Allah keistimewaan bisa melunakkan besi. Jadi dia kalau megang besi itu kayak ibu-ibu megang adonan kue. Lecak begitu besi dibikinnya. Akhirnya dia gunakan keahliannya itu untuk bikin baju perang dari besi, bikin pedang, bikin apa, dijual. Hasilnya itulah untuk dia makan. Tak ada dia makan duit rakyat dari kerajaannya, tidak mau dia, ya kan? Itu Masya Allah Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan dia diantara kebiasaannya, kalau dia keluar rumah tu, rumahnya dikunci, digembok, tak boleh ada orang masuk ke rumahnya, karena di rumahnya ada istrinya. Boleh kita praktekkan nantinya, gembok ya rumah. Nabi Daud tu cemburu. Orang memang suami harus cemburu, laki-laki itu harus cemburu. Kalau perempuan cemburunya kadang berlebihan sampai malah menjurus ke kufuran. Kalau suami cemburu harus, kalau tidak cemburu dayus namanya, tak boleh. Dosa besar dayus itu seperti orang minum khamar itu dosanya, harus punya cemburu. Nabi Daud tu kunci, tak boleh ada yang masuk. Suatu hari dikunci, dia balik buka rumah, ada laki-laki pula dalam rumahnya. Siapa kau ni? Berani-berani kau masuk ke rumah aku, tak, ya kan? Dari mana kau masuk? Kata laki-laki ini, tak bisa ada yang menghalangi aku, karena aku berjalan dengan perintah Allah. Oh, malaikat maut kau ya? Israel ke kau ni? Iya, aku Israel. Aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa kau. Akhirnya Nabi Daud dipersilahkan untuk mencabut nyawanya. Itu cerita Nabi Allah Daud, panjang sekali. Dan diantara keistimewaan pasukan Talut ini diberikan kemenangan oleh Allah, karena sebelum dia menang, dia berzikir kepada Allah. Udah selesai ini? Satu lagi, dikit lagi. Dan diantara keistimewaan berzikir ini, Nabi Allah Zakaria alaihi salam, Nabi Zakaria itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Tak kala Nabi Zakaria sedang salat di mihrab, tiba-tiba datang malaikat Jibril mengatakan, ya Zakaria, Allah kasih kabar gembira dengan anak yang namanya Yahya, yang dia akan membenarkan daripada kalimat dari Allah dan akan jadi pemimpin dan akan jadi nabi daripada orang-orang soleh. Kata Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Macam mana bisa aku ni punya anak, umur aku sudah 120 tahun, bini aku umurnya 98 tahun plus mandul. Apa mandul tu? Tak bisa punya anak. Bininya 98 tahun, mandul. Nabi Zakaria umurnya 120. Kalau 120 tahun ukuran kita tu, dia tak bisa bergerak dah tu. Tak bisa bergaya-gaya gitu dah. 120 tahun, baru umur 40 tahun dia udah rematik dah. Macam mana cerita? Udah asam urat,
dah kolesterol, darah tinggi 40 tahun, apa 50 tahun, apa 120 tahun. Ini sesuatu yang tidak logis nih kalau orang punya anak umur 120. Mungkinlah bini 98 tahun, mungkin. Ini mandul. Makanya kaget nih Nabi Zakaria. Anna yakunu li ghulam? Masa aku bisa punya anak? Aku dah tua, bini aku mandul. Kadza qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Tapi Allah yang kepengin. Makanya antum-antum yang kawin atau anak-anak antum yang sudah kawin tapi belum dapat anak, sabar saja. Tidak ada di dunia ini yang sempurna, betul? Semua di tangan Allah. Bukan kita yang bikin anak, kita ini hanya ikhtiar saja. Yang ngasih anak itu Allah, dan tidak ada tak mungkin. Banyak-banyak berzikir saja. Maka kata Nabi Zakaria bilang, qala rabbi ja'al li ayah, ya Allah, tunjukkan aku tanda kalau memang bini aku hamil. Tunjukkan. Maka Allah bilang apa tandanya? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashi wal ibkar. Tandanya wahai Zakaria, kau tak bisa ngomong sama manusia 3 hari kecuali pakai isyarat saja, tapi kau bisa berzikir kepada Allah. Dan perbanyak kau berzikir kepada Allah dan bertasbih kepada Allah di pagi hari atau di malam hari. Jadi tandanya kalau bini kau ni hamil, jadi zikir ni tanda Nabi Zakaria mendapatkan anak dari Allah. Tandanya kau tak bisa ngomong 3 hari, tapi kau bisa berzikir. Dengan zikir itulah. Maka kalau antum ada kawan, sahabat, keluarga yang belum punya anak lagi, suruh banyak-banyak berzikir dan jangan banyak ngomong. Dan jangan banyak ngobrol, jangan banyak ngomong yang tak ada manfaat. Banyakkan zikir terus ya pada Allah, insya Allah dapat anak. Dan ada amalan dari anak punya guru Al Habib Umar, kalau yang belum punya anak suruh baca setiap malam Jumat, lakinya membininya suruh baca Asmaul Husna yang bernama Al Wali. Baca ya wali ya wali ya wali 1000 kali malam Jumat saja, lakinya sama bininya, ya wali, insya Allah dalam beberapa waktu, insya Allah hamil. Yang penting jihad terus setiap malam ya. Yang tak jihad tak dapat lah. Nah, baca ya wali, sama astaghfirullah innahu kana ghaffara 70 kali setiap tahajud, istighfar. Kemudian perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan, masih banyak yang mau disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada bertanya? Sila. Pak RT tak ada nampak enggak? Salam. Gimana? Kayaknya ada di surat Al-Baqarah lah kalau tidak salah ya. Kalau tak di Al-Baqarah, di Al-Imran. Coba nanti anak pastikan ayat. Ya. Gimana? Ya. Doa tadi habis sholat. Tadi yang pertama tadi itu ada di surat Al-Baqarah ayat 250. Betul kan? Al-Baqarah. Kemudian doa yang tadi pada subuh itu namanya doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Doa seorang wali besar, ulama besar. Itu kita kalau di Hadramaut di Yaman dibaca setiap sebelum sholat. Jadi habis sholat qobliyah kita baca itu setiap 5 waktu. Doanya Allahumma ya azimah sultan, ya gitu. Panjang itu, agak panjang lah, tapi tidak terlalu panjang betul. Tadi anak baca karena tadi sebelum subuh anak lupa baca, tadi udah keburu, maka anak baca tadi pada sholat biar istiqomah tidak ketinggal. Nanti boleh anak catatkan, anak kasih ke antum insyaallah. Itu doa yang sangat bagus sekali
dan doa yang kalau orang istiqamah membacanya Allah kasih kemudahan di dalam setiap kehidupannya insyaallah. Doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allah berkata. Tadi Pak Ustaz menceritakan bahwa wanita atau istri itu wajib meminta izin kalau suami keluar rumah. Kalau bagaimana kalau suami keluar rumah? Suami tak wajib izin. Kalau cuma pamit sih tidak apa-apa. Biar istrinya tak ada apa? Tak ada nyari-nyari. Tiba-tiba hilang ya mana dia ni, ya kan? Tapi kalau izin tak wajib. Kalau istri wajib. Dia keluar haji pun, umroh pun tak izin, tak diterima. Malah dilaknat sama Allah. Jadi istri itu jangan kayak kucing, main keluar masuk ya, tak ada izin kan? Apa beda dengan kucing? Main keluar masuk ya, tak ada izin. Kecuali suami sudah ngasih izin secara umum. Dek, kau kalau ke sini tak perlu izin lagi dah, pergi ya kau. Maka itu. Tapi kalau bisa jangan begitu, takut dia keluar nanti bermaksiat, ente yang suami yang nanggung. Dan istri ingat ya, ini nusyus namanya kalau dalam ilmu fikih nikah. Seorang istri yang keluar ada 3. Istri yang menguncikan pintu untuk suaminya, istri yang tidak memberi jatah nafkah tidak memberikan jatah hubungan seks kepada suami, nolak, diajak tak mau, kemudian keluar dari rumah tanpa izin, ini namanya nusyus. Kalau perempuan sudah nusyus, maka suami gugur nafkah lahir dan gugur nafkah batin. Boleh pertama dinasihatkan, kalau masih ngulang pisahkan ranjang. Cuman ulama tafsir memisahkan ini ada 2, ada memisahkan secara ucapan, ada memisahkan secara perbuatan. Kalau memisahkan secara perkataan tidak negur dia, tapi tak boleh lebih dari 3 hari. 3 hari saja. Tapi kalau tidak menegur secara perbuatan, artinya tidak menggauli dia untuk beri dia pelajaran, itu boleh lebih dari 3 hari. Yang penting jangan sampai 4 bulan berturut-turut. Itu ulama mengatakan seperti itu. Kalau udah dilakukan nasihat tak mempan, dipisahkan ranjang tak mempan, maka yang terakhir wadribuhun, pukul. Tapi mukulnya jangan semau-mau kita. Mukulnya tuh yang sekiranya hanya kata orang tuh apa ya? Biar jerak lah gitu. Jangan melukakan, jangan mematahkan tulang macam kemarin tuh Lesti itu ya, dibanting apa, dicekik, tak boleh. Nah, kalau masih lagi melanggar, barulah kita lapor ke qadhi atau hakim atau kalau di Indonesia ini pengadilan agama, ya kan? Kalau udah tak bisa dipertahankan lagi. Jadi keluar rumah tanpa izin tubuh itu dosa besar, dilaknat sama Allah. Nusyus, gugur nafkah zahir dan nafkah batin. Kalau dia jadi bini yang kedua misalkan, maka gugur jatah giliran dia gugur. Nah, kalau suami tak wajib izinnya, cuman kalau pamit, nah itu suami yang baik, apalagi pergi jauh. Tapi kalau cuma beli rokok yang depan situ, tak usahlah pamit-pamit apa ya kan? Dekat. Kalau pergi jauh baru kasih tahu. Nah, tapi kalau izin tak wajib suami. Paham ya? Nah, apa lagi? Nah. Kalimat minta ini Pak Ustaz. Apa? Kalimat minta. Minta. Kalimat minta ya. Minta ini biasanya yang dilakukan oleh hamba Allah itu orang yang miskin, yang kaya makan. Dan ada juga yang dia punya kelebihan. Ada kelebihan, nggak susah makan, nggak susah hidup. Tapi dia masih juga minta. Jadi itu masalah ini apakah termasuk salah atau tidak? Lalu hubungan minta ini juga batasnya berapa hari? Kalau dia memang susah makan, apakah setiap hari atau untuk 3 hari? Dan yang memberi ini apakah salah Pak Ustaz kalau lebih daripada 3 hari?
Pokoknya yang memberi itu dia tidak pandang dianggapnya orang itu memang susah dari yang memberi. Cara begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ya, minta tuh boleh. Tapi kalau mintanya rutin itu jadi namanya ngemis. Nah, itu yang tidak boleh. Ada 3 orang yang diperkenankan minta. Selain 3 ini tak boleh. Jadi minta-minta ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah suruh kerja, cari yang halal. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, minta anak belum makan, keluarga anak belum makan. Nabi tidak langsung ngasih dan Nabi juga tidak marahkan dia. Nabi ambil jalan tengah. Kau punya apa di rumah? Punya tikar sama gelas 1 bagus. Bawa sini, kata Nabi. Dibawa gelas sama tikar. Kemudian Nabi panggil sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, siapa mau beli? Dilelang sama Nabi. Dia beli 1 gelasnya 1 dinar. Kemudian tikarnya laku dapat 2 dinar. Ini 2 dinar. 1 dinar kau belanjakan untuk anak bini kau makan. 1 lagi kau belikan kapak. Apa kapak? Kapak untuk kerja. Balik kalau kasih makan tuh 1 dinar. 1 kapak. Besok dia datang bawa kapak. Nabi kasih dia kayu. Kan cuma besi kapaknya. Nabi kasih kayu jadi kapak. Kau pergi ke hutan, kau cari kayu, dari hasil itu kau jual untuk keluarga kau. Gitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi boleh tidak minta? Kata Nabi Muhammad, kalau tak ada darurat hukumnya haram. Apalagi jadi profesi. Itu kejadian di Jawa Tengah tuh. Ada orang minta-minta pengemis di jalan. Itu rupanya punya mobil, bahkan di dalam ada lagi kakek-kakek umur 75 tahun ketahuan pas razia itu dapat di dalam tasnya ada duit 35 juta, ada deposito lagi 25 juta. Macam mana jadi profesi? Ya kan, tak boleh. Makanya kata Nabi Muhammad, kalau orang senantiasa minta-minta terus di dunia, nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan mukanya tak ada daging sama sekali, habis daging-dagingnya. Karena di dunia minta-minta tak punya malu, nanti tinggal tulang belulang nanti mukanya. Ada 3 orang yang diperbolehkan minta. Yang pertama, orang yang memikul beban berat di luar batas kemampuan. Bebannya berat, misalkan dia punya anak 12, bebannya berat, tapi dia tidak mampu, mungkin dia ada sakit apa, maka diperkenankan dia minta, tapi dengan syarat kalau sudah tercukupi kebutuhannya, maka stop, tak boleh minta-minta lagi. Nah itu, jangan udah terpenuhi masih ngasih terus, tak boleh, haram. Kemudian yang kedua, orang yang terkena musibah seperti kemarin di gempa bumi di Cianjur, habis hartanya, rumah hancur, kendaraan hancur, semua tabungan tak ada, maka boleh dia minta-minta sampai tercukup kebutuhannya. Kalau sudah tercukup, udah balik normal lagi keadaannya, tak boleh minta-minta lagi. Ya, yang ketiga, orang yang betul-betul miskin, betul. Kata Nabi, bagaimana cara mengukur standar miskin? Maka kata Nabi, standar orang itu dibilang miskin kalau 3 orang tetangganya menilai dia miskin. Minimal 3 orang tetangga jadi saksi melihat bahwa dia betul-betul miskin. Kalau tidak 3 orang, maka tak dianggap dia dikategorikan orang yang miskin. Memang Indonesia ini negara yang subur pengemis. Indonesia nih, kenapa salahnya orang kaya juga? Orang kayanya bakhil, makanya banyak pengemis. Jadi gimana Pak? Paham ya? Minta tuh boleh, tapi kalau sering-sering minta itu yang tak boleh. Akhirnya jatuhnya
ngemis. Ngemis itu yang tidak dibolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi dia mampu tapi dia masih minta-minta, maka dia termasuk orang yang tak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Dia udah mampu tapi minta-minta terus, tak boleh. Nah, ada gak orang ni duit banyak apa banyak tapi masih minta-minta? Ini yang muskilah ini. Harta banyak tapi jiwanya miskin. Lebih baik harta sedikit tapi jiwa kaya. Kata Nabi, laisal miskin man yatuf bainan nas. Bukanlah orang miskin tu yang tawaf keliling minta-minta sama manusia. Orang yang miskin yang sebenarnya yang bisa menjaga kehormatan diri. Ente minta sama orang dapat, tapi harga diri ente. Makanya kata syair mengatakan, ihtat ma syi'ta fa innaka asruhu. Kau boleh minta, kau boleh berharap kepada siapapun, tapi ingat, di saat kau minta, kau sudah menjadi tawanannya dia. Tak bisa apa-apa, ya kan? Kau bisa tunduk sama orang yang kau minta-minta itu. Nah, minta sesekali boleh, yang penting dalam keadaan 3 tadi yang darurat. Selain itu tidak boleh minta-minta. Paham ya? Bukan ajaran yang diajarkan oleh Islam. Nah, ada pertanyaan lagi? Alas, Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, orang yang minta-minta apalagi menampakkan dia tak punya begitu, itu adalah seakan-akan dia itu yang pertama dia menghinakan Allah sebenarnya. Kenapa? Kalau dia minta sama manusia, apalagi dia ngeluh, seakan-akan dia ngelaporkan ke manusia Allah ni jahat. Paham tak? Minta lah aku ni begini, seakan-akan dia ngelapor, Allah ni memang jahat, memang bikin aku ni miskin, bikin, seakan-akan begitu. Dia ngadukan Allah ke secara tanpa dia sadari. Yang kedua, ente bikin orang yang mau menghinakan orang yang ngasih. Kenapa? Kalau orang ni yang ngasih ni kebetulan orangnya bakhil, dia mau ngasih sayang, tak mau ngasih takut dibilang bakhil, akhirnya ngasihnya terpaksa, maka sesuatu yang dikeluarkan terpaksa haram untuk diterima. Itu faedahnya itu. Ente dah menghinakan orang, akhirnya orang mengeluarkannya karena terpaksa. Karena kalau tak ngasih takut dibilang bakhil, mau ngasih sayang, ya kan? Akhirnya ente dapat harta dari terpaksa itu. Itu makanya haram untuk diterima. Mudah-mudahan kita ni jadi orang kaya semua. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allah berkahi hidup kita dunia sampai akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.